أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentu kita harus bersyukur pada Allah, salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian surat Al-An'am setelah kita menyelesaikan 5 surat sebelumnya, untuk mengambil tema utama dan isi secara singkat dari surat Al-An'am. Makkiyah berarti diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nanti juga sama surat Al-A'raf juga Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat. Surat Al-An'am ini yang terkenal namanya adalah Al-An'am, artinya binatang ternak, karena memang zaman itu merupakan bagian harta yang luar biasa. Dia menjadi prestise, menjadi aset, menjadi tempat mencari kehidupan, sesuatu yang sangat berharga. Jadi bisa diambil pelajaran dari binatang ternak itu. Kemudian di sini bahwa juga surat Al-An'am dinamakan dengan Al-Hujjah, yang artinya dalil-dalil, karena memang di sini surat Al-An'am banyak sekali hujah-hujah untuk keesaan Allah dan penegakan hujah tersebut terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya surat Al-An'am ini, maka kita akan belajar tentang banyak hujah keesaan Allah yang merupakan bagian dari kehebatan surat Al-An'am yang kita pelajari ini. Khas karena surat Al-An'am adalah Makkiyah, memang berisi tentang keesaan melawan kesyirikan. Kita masuk pada keutamaan surat Al-An'am, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam menjelaskan surat sebelumnya, baik surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, itu menyebut tentang siapa yang menguasai 7 sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang, maka dia kalau menguasainya maka bisa menjadi seorang yang alim. Yang dimaksud surat yang panjang sudah dijelaskan, dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Nah, disinilah maka ketika surat Al-An'am ini turun, itu Rasulullah bertasbih, kemudian beliau bersabda, sungguh surat ini dikawal oleh para malaikat, hingga langit tertutupi karena saking banyaknya. Ini juga merupakan bagian dari keutamaan surat Al-An'am yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dalam hadis-hadis mereka. Keselarasan awal dan akhir surat Al-An'am. Nah, surat yang penuh berkah ini dimulai dengan pengingkaran kaum musyrikin yang mereka lebih condong kepada keburukan. Artinya mereka mengakui bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung ayat ini, ayat 164 surat Al-An'am, maka Allah katakan, qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Allah Tuhan bagi segala sesuatu. Artinya, bagaimana mungkin aku beribadah kepada selain Allah, sedangkan Allah Rabb segala sesuatu,
yang mereka sendiri mengatakan kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi dan seisinya adalah akan menjawab Allah, ya. Nah, di sini ya antara awal dan akhir ya tetap menegaskan bahwa keyakinan orang-orang musyrik itu tidak benar. Nah, kita masuk kepada hal yang paling utama, yakni tema utama dari surat Al-An'am ini. Tema dari surat Al-An'am adalah menegaskan, artinya di sini mengulang lagi sebagaimana sudah ditegaskan di Al-Fatihah isinya ada keimanan, maka di sini mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik secara keyakinan maupun amal. Jadi tidak bisa bertentangan antara keyakinan dan amal. Orang-orang musyrik itu meyakini Allah Tuhannya, tapi secara amal perbuatan mereka tidak mau melaksanakannya. Nah, surat Al-An'am ini menegaskan hal itu. Jadi kalau kita mengatakan kita beriman kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang itu harus kita perhatikan dalam bentuk amal. Yakin saja tidak cukup, keyakinan harus didukung dengan bukti melakukan amal yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melengkapinya banyak ya tema-tema di sini berbicara tentang 3 golongan manusia, ya ada golongan yang tidak percaya Tuhan, ya atau sebenarnya mereka tidak ya mau repot ya mengenal Tuhan karena mereka lebih suka hal-hal yang sifatnya materialis, ya mengingkari keberadaan Allah saja. Mereka mengakui Allah sebenarnya dalam dirinya, tetapi ya mereka lebih tertarik kepada materi, kepuasan-kepuasan yang sifatnya langsung terasa, maka itu membuat mereka tidak mempedulikan adanya Tuhan. Nah, baru kemudian yang kedua adalah para penyembah berhala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beriman secara pengakuannya, tetapi secara menerapkan dalam perilaku, amal perbuatan, dalam perniagaan, dalam ya kejujuran semuanya tidak berlaku. Artinya mereka memisahkan antara keyakinan dengan amal. Jadi kalau ditanya siapa Tuhan, akan jawab Allah. Tapi kenapa tidak melakukan ibadah? Ya mereka menyatakan ya tidak melakukan saja, kan gitu ya. Ini gambaran-gambaran kenapa bahwa di kita ini harus ya benar-benar mempelajari ilmu yang mendorong kita untuk memadukan antara keyakinan dengan amal yang kita kerjakan. Nah, surat Al-An'am ini karena diturunkan sebelum Nabi hijrah, maka sangat kental ya berbicara tentang ya ketuhanan, kemudian hari kebangkitan, pembalasan, ya dengan ya bahasa yang luar biasa. Untuk surat Al-An'am ini ada uslub takrir, gaya bahasa penetapan, ya ada uslub talqin, gaya bahasa dikti. Maka memang ya untuk keimanan itu adalah ya bagaimana memahami ketetapan-ketetapan Allah. Kemudian kalau hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, banyak yang terbaik adalah dengan cara mentalkinnya. Nah, di sini ketika kita bicara tentang gaya bahasa penetapan, maka ya keberadaan Allah baik secara teori maupun perenungan ya pada alam semesta, ya bukan pada perdebatan sifat-sifat Allahnya, tapi kepada alam semesta ini, kekuasaan Allah yang mutlak, ya perlakuan terhadap alam semesta yang tentu kalau saya selalu bilang gitu ya, yang paling sederhana saja gitu ya, misalnya sebuah sapu itu kan sederhana, itu saja tidak ada dengan sendirinya ya. Kalau sapu yang sederhana seperti itu saja dia tidak bersih sendiri lidinya, kemudian dia tidak mengikat bersatu terus kemudian mengikat sendiri dalam tali, itu saja sangat sederhana. Itu ternyata ada yang membuat, ada yang melakukan. Bagaimana mungkin ya pohon yang begitu sulit dan sebagainya ada dengan sendirinya. Kalau sesuatu yang ramah, temeh gitu ya, sesuatu yang remeh saja paling mudah ada yang membuatnya. Mana mungkin alam semesta ada dengan sendirinya. Ini contoh-contoh yang harus dipahami ya. Nah, di sini ya penetapan Allah sebagai tunggal huwa itu juga sangat banyak ya. Kata huwa di dalam ayat-ayat di surat Al-An'am ini
Ya, misalnya di surat 2, huwallazi khalaqakum min tin. Di ayat 3, huwallahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, ya. Wa ya'lamu ma taksibun. Kemudian ayat 13, walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Ya, kemudian tadi ya ayat 14 ada qul aghairallahi takhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am, ya. Kemudian di sini ya fala kashifalahu illahu, ya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Semua ya kalau kamu terkena kesusahan maka tidak ada yang bisa ya menolong dari kesusahan itu kecuali dialah Allah. Jadi kata huwa artinya maha kuasa dan sebagainya. Ini banyak ya. Jadi kata-kata huwa dialah Allah penegasan di sini ada disebut, ada di ayat tambahannya, jadi data 17, 18, 19, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 73, 97 ya, 98, 101, 102, 103, 106, 114, 115, 117, 127, 141, 164 dan 165. Jadi sangat banyak penegasan tentang siapa dialah Allah itu. Kemudian kalau gaya talqin, yakni bahasa dikti dari Allah, ya, itu biasanya menggunakan kata kul. Kalau tadi bahasa penetapan dialah Allah wa, di sini ya mendikti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dengan kata kul. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, ya, diperintahkan untuk berjalan ya, surat Al-An'am ayat 11. Kemudian kul liman fis samawati wal ard ayat 12. Kul tadi aghairallah ayat 14. Kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Al-An'am ayat 15. Takut akan azab ya yang besar atau hari kiamat jika aku menderhakai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kul ayyusai'in akbaru sahadatan, ya. Kul ini juga sangat banyak ya. Di sini ada ayat ke-37, 40, 46, 47, 50, 54. Kemudian 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 71, 90, 91, 106, 135, 143, 44, 145, 147, 48, 149, 150, 151, 158, 161, 62 dan 164 semuanya menggunakan kul. Ya, jadi ada dua gaya bahasa dalam penyampaian ketauhidan di surat Al-An'am ini. Nah, kemudian ya di sini ya tentu ketika kita bicara tentang surat Al-An'am, maka di sini juga ada intisari tambahan, ya. Misalnya penegasan tidur di malam hari, bekerja di siang hari, kemudian ya siapa yang mewujudkan tauhid secara sempurna ya untuk Allah, maka Allah akan menjadikannya merasa aman ya di dunia dan di akhirat, ya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 82. Kemudian banyak lagi ya dalil kebenaran bahwa tetaplah berada di jalan petunjuk, ya. Tetap kita berpegang pada jalan petunjuk Allah ini, jangan pernah berkecil hati. Kemudian juga keimanan masih ya benar, tobat masih akan diterima selama ya tanda-tandanya belum terbit matahari dari barat. Maka kita harus benar-benar menggunakan ya surat Al-An'am ini, keyakinan kita kepada Allah dibuktikan dengan tadi mengerjakan amal dan mengakui dosa-dosa kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya tentu apa yang kita ingin tegaskan dari surat Al-An'am ini yang ternyata berbicara tentang binatang ternak, ya memang nanti ya, jangan sampai ditegaskan nanti di surat Al-A'raf, jangan sampai ketika kita tidak menggunakan apa yang sudah Allah sodorkan di surat Al-An'am untuk menggunakan mata kita melihatnya, telinga mendengar, kemudian akal dan hati kita memahami, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari surat Al-An'am ini. Tapi ketika surat Al-An'am yang sudah Allah berikan bukti-bukti itu kita tidak mendengarkannya, maka nanti ditegaskan akan terkena dampak di surat ya Al-A'raf. Kalau kita bahas surat Al-A'raf,
maka kita akan lebih buruk dari binatang ternak. Jadi kenapa di surat Al-A'raf kita disebut lebih buruk, lebih hina dari binatang ternak? Karena binatang ternak sudah diajarkan di surat Al-An'am masih bermanfaat ya, ketika dia ya disembelih, bisa dimakan dagingnya, baik untuk kesehatan. Tetapi orang-orang yang dungu, bodoh, dia tidak mau ya mendengarkan ayat-ayat Allah, dia tidak mau melihat ayat-ayat Allah, dia tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Kalau hidup juga menyusahkan, biasanya menentang aturan Allah, kematiannya untuk apa ya? Ini kenapa manusia bisa lebih buruk daripada binatang ternak? Karena memang binatang ternak ketika hidup banyak bermanfaat, kemudian matinya juga selamat karena tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan belajar surat Al-An'am atau yang disebut dengan Al-Hujjah, binatang ternak itu juga merupakan bagian dari kita melihat hujah, jangan sampai kita lebih buruk daripada binatang ternak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberi ilmu dan kesadaran kepada kita sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar mengabdi kepadanya, bukan hanya keyakinan semata tapi dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.